Sebelum nonton, pastiin kalian sudah subscribe dan ikuti petualangan aku keliling dunia. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Video kali ini aku sudah ada di negara Vietnam, tepatnya di kota Ho Chi Minh atau yang biasa disebut Saigon. Jadi, video kali ini aku bakal ajak kalian buat jalan sehari di sini karena aku punya waktu transit 1 hari, jadi aku sempat buat explore lumayan lama di Saigon. Jadi kita bakal kulineran dan lihat bisa kemana aja 1 hari selama di Saigon. Tapi sebelum itu, aku mau ajak kalian buat room tour dulu. Aku sekarang stay di Hilton Saigon. Let's go kita room tour. Begitu masuk kamar, di sini langsung ada bed. Di sini ada tempat buat nyantai, ada sofa, terus ada meja. Ini ada welcome gift, kayak coklat. Ini aku udah makan 1 tadi. Terus ada kacang sama buah-buahan. Nah, kamar ini view-nya langsung ke sungai. Dan di sana ada landmark-nya Saigon, keren banget view-nya. Aku nggak sabar buat nunggu malam karena lampunya pasti bagus banget. Di sini ada mesin espresso, ada air, gelas-gelas, dan di sini ada kulkas. Di sini ada bathrobe, ada sandal juga, sama ada berangkas. Ini kamar mandinya, luas banget. Amenities juga lengkap di sini. Ada bathtub, langsung view-nya ke sungai lagi. Keren banget. Ini tempat mandinya terpisah dengan kloset. Di sini aku bakal stay cuma 1 malam dan besok aku bakal pulang ke Indonesia. So, let's go kita jalan-jalan sehari di Saigon. Halo, jadi aku udah selesai mandi, beres-beres, sekarang udah jam 3. Aku nggak sabar buat makan, karena aku lumayan suka makanan Vietnam. Tapi aku kurang suka pho yang kuah, aku suka banh mi, nasi, kayak gitu aku suka. Jadi aku udah pin dari lama tuh 1 tempat banh mi, namanya tuh banh mi 37 kalau nggak salah. Dan kita ke sana, semoga belum tutup, tapi kayaknya buka sampai malam deh. Dan aku pengen banget makan banh mi. Dan aku udah siap, let's go, kita berangkat. Nah, aku tuh kan juga suka koleksi duit ya, maksudnya kayak tiap aku jalan di sini, aku biasa sisain. Nah, jadi masih banyak sisa duitku di Vietnam. Mereka tuh mata uangnya tuh dong. Jadi, contohnya kalau kita punya 100.000 dong, itu sama dengan 65.000 rupiah. Jadi dong itu memang uangnya tuh lebih tinggi dibandingkan uang Indo gitu. Jadi, kalau kalian tukar rupiah ke dong, ya berasa kaya gitu, megang banyak banget duit. Ini kayak gini 5 ribuannya. Ya udah, langsung aja kita pergi. Jadi ternyata setelah aku cek, dia tuh memang buka pagi banh mi-nya, banh mi 37, sesuai dengan nomor jalannya tuh 37. Jadi dia tuh gerobakan. Nah, dia siang tuh tutup dan dia balik lagi jam 4. Jadi masih sekitar 20 menit lagi. Makanya sekarang nggak ada gerobaknya. Jadi kita tunggu sekitar 20 menit lagi lah, tunggu dia datang ya. Jadi pas tepat waktu, tadi ada ibunya yang bawa arang. Aku belum pernah coba banh mi yang ini sebelumnya, cuman aku bakal kasih kalian reviewnya. Nih, jadi aku pelanggan pertama yang nungguin. Nih, jadi ada yang nganterin roti banh mi-nya.
Udah nungguin 20 menitan, akhirnya buka juga. Untungnya tepat waktu ya. Dan di sana tuh ada tertulis harga. Harganya tuh fix kayak 30.000 gitu. Kita ikutan nimbrung deh ngeliat. Lagi panggang. This pork. Heo. Ah, Heo. yeah, now. Jadi liatin ibunya lagi panggang dagingnya, rapi banget disusunnya. Jadi guys, aku udah beli, ini harganya 30.000. 30.000 dong, berarti sekitar 20.000 rupiah ya. Dan dia tuh pakai pork, jadi nggak ada ayam, nggak ada sapi, jadi ini non halal ya. Dia nggak ada tempat duduk, jadi makannya adalah berdiri ya. Banh mi ini tuh makanan khas dari Vietnam karena waktu itu sempat dijajah sama Prancis, makanya makanan juga ada dari roti baguette. Kalau kalian tahu, baguette itu kan dari Prancis ya. Beuh. Mantap banget. Beuh, ini rotinya luarnya garing ya, terus dalamnya tuh banyak isian, bola-bola daging sama wanshui sama acarnya. Nih, dia juga pakai timun sama tadi aku minta dikasih cabai dikit. Langsung aja kita coba gigit ya. Ini aku ngiler banget sih. Ini one of the best banh mi yang aku pernah makan. Enak. Jadi dia tuh dagingnya manis, pedas. Timunnya bikin segar sama acarnya. Dan wansunya itu bikin wangi. Ini perpaduan perfect banget menurutku. Kalau kalian bisa makan yang non halal, kalian bisa cobain nih banh mi 37 ya. Sampai keringetan makannya. Yang paling aku suka adalah wansuinya. Wansuinya tuh bikin wangi banget sama sausnya. Sausnya tuh enak banget. Kalau menurutku tadi tuh enak, cuman kalau kalian beli, kalian minta tambahin saus sama minta tambahin cabai. Jadi lebih enak menurutku. Oke, jadi aku rating makanan pertama kurang lebih 7,5/10. Sekarang kita lanjut, aku mau ajak kalian buat mampir ke pasar. Namanya Bentan Market, ini adalah pasar tradisional yang ada di Saigon. Kalau kalian mau beli oleh-oleh atau snack-snack ringan, itu bisa banget mampir ke Bentan. Guys, depan ini adalah Bentan Market, jadi aku bakal ajak kalian ke sini market tour sebentar untuk melihat-lihat ada jualan apa aja di dalam sini. Kali jadi betul kagak boleh lagi. Kebanyakan pernak-pernik sama aksesoris gitu. Oh, di sini ada makanan nih. Kopi-kopi, kerupuk. Kopi ada. Nih, kalau makanan di sebelah kanan. Pada duduk makan. Aku pernah makan di sini. Aku lupa tapi beli apa. Dalam sini tuh panas banget. Panas pol. Kayak mari kita belusukan.
Kalau di pasar tuh di sini nggak terlalu mahal-mahal sih makanannya. Jadi standar aja. Nggak mahal, nggak murah juga. Tapi hati-hati karena di Vietnam ini tuh juga terkenal dengan scam. Jadi kalian harus lihat uang kalian, jaga-jaga, terus pastiin kalian kasih uangnya bener. Kalau yang di aksesoris panas banget guys, jadi kita jalan di area lain ya. Depan situ udah beda lagi tuh. Có kìa, chờ lạnh kìa các bạn. Con ăn gì không? Thank you, thank you. Sudah makan. Cufan lah. Jadi intinya kalau kalian cari oleh-oleh, disinilah tempatnya. Jadi banyak banget macam-macam. Semua ada, kayaknya semua ada. Jadi tinggal tawar-tawaran aja kalian. Em đi qua bên đây. Good. Marketnya tuh kebagi jadi kayak 3 tempat section gitu. Nah kalau ini section kopi sama mangga, kacang, kebanyakan di sini. Hello, you mean anything? Kopi Vietnam tuh juga terkenal, tapi kayak kopi susu gitu, kayak white coffee-nya dia pakai susu kental manis banyak banget jadi manis, tapi menurutku enak. Jadi namanya tuh Bak Siu. Jadi kalian cobain kalau misalnya ada. Ya udah, nggak ada yang pengen dibeli, cuman yang pasti kalau kalian cari pernak-pernik, carilah di sini dan tawar. Waktu itu aku pernah beli kopi, kayaknya dikasih 400.000 dong. Itu aku tawar 150.000 itu masih dikasih. Jadi cara nawarnya adalah kalian langsung potong setengah harga, turunin dikit lagi. Misalnya 400.000 kalian turunin jadi 150. Pasti dia naikin ke 200 atau 300, tapi turunin lagi. Karena waktu itu aku cari kopinya di marketplace, ternyata memang harganya segituan. Kayak gitu. Ya itu tips ilmu nawar-nawar ya. Mungkin kalau kalian udah sering ya udah biasa ya. Aku selalu nawar kalau misalnya belanja. Is it cold or hot? We have both. Oh, can I have ice Ice, yeah. but One less sweet? less sweet. Less, Yeah, less yeah, sweet. okay. Yeah. What? Jadi aku nongkrong di pinggiran jalan ya. Jadi memang kalau di Vietnam itu kebanyakan mereka sediain kursi-kursi buat nongkrong di pinggir jalan. Dan pesanan aku di sini adalah e-coffee atau kopi telur. Dan itu sangat-sangat terkenal di Vietnam. Jadi kalau kalian mampir ke Vietnam, pastiin kalau kalian Welcome, pesan. bring my friend. Iced tea, mint tea. Oh, what is it? When you order in my Oh, shop, yeah, yeah. I will come bring my mint Oke, tea. thank you. Jadi ada complimentary minty. Dia tau kayaknya aku kepanasan. Let's murray. Welcome. Seger banget. Have a good day. Jadi kayak gini nongkrong sambil liatin jalanan. Hello, sir. It's nice. Only in my shop. Minty. Mint tea. Yeah. Enak tehnya. Aku lebih suka ini dibanding es teh tawar. Enak banget. Kayak nggak terlalu strong gitu. Udah datang ini kopinya. Aku minta es, tapi biasanya tuh orang minumnya tuh anget, panas. Ini unik banget karena aku suka sih. Aku pernah coba ini udah 2-3 kalian. Jadi ini bawahnya kopi, ada telur juga, kayak kopi talua kalau menurutku ya. Jadi atasnya tuh ada dikasih bubuk coklat juga. Nah, udah langsung aja kita minum. Nah mungkin kalau kalian pernah ke Padang ya, ada kan teh talua. Itu aku pernah lihat prosesnya tuh mirip kayak gini. Jadi kayak telur dikocok terus dicampur teh atau dicampur kopi. Nah tapi kalau di Vietnam ini lebih terkenal sama kopinya. Langsung aja kita cobain ya. Manis banget. Manis banget, padahal aku udah minta kurangin. Nanti kalian pesan nggak usah pakai gula dah.
Tapi enak, enak banget. Jadi dia tuh kayak ada foam di atasnya. Nih. Foamnya itu rasa-rasa telur dikit, tapi lebih ke manis gitu. Chuẩn bị V1 V2 chú ơi. Jadi katanya minumnya diaduk dulu. Nah, jadi begitu kalian aduk kayak gini tuh, teksturnya bakal jadi lebih kental, jadi kayak lebih milky gitu. Cobain ya. Ya, ini lebih enak. Lebih nggak terlalu manis, karena atasnya kan foam, jadi dicampurin tuh jadi enak, balance. Ini harganya 65.000 VND, 30.000. Wah, mahal juga ya. Guys, ternyata harganya 65.000 VND, jadi sekitar 40.000 rupiah. Menurutku mahal sih, 2 kali lipat dari harga banmi tadi. Cuman nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Soalnya ini dekat dari lokasi tadi, kayak ya oke lah. Habis sisa foamnya doang. Foamnya ini memang rasa telur banget. Udah kelar nyantai, minum kopi. Sekarang saatnya aku mau ajak kalian buat jalan-jalan. Nah, sekarang tuh udah lumayan gelap kan. Aku tuh jarang vlognya tuh gelap-gelap, explore malam. Tapi karena di Vietnam, aku yakin aman. Jadi aku bakal take kalian buat keliling-keliling di sini waktu sore menjelang malam ya. Kuharap banyak lampu-lampu nyala, jadi lumayan bagus kotanya. Sekarang aku mau pergi ke Independence Square. Sekarang udah tutup, tapi aku pengen lihat dari depan aja buat foto-foto. Guys, ternyata untuk Independence Palace-nya tuh masih bisa masuk kayaknya. Tapi kita mampir ke bagian taman aja. Setauku itu free. Ya, jadi inilah di dalam sana tuh ada kawasan Independence Palace-nya. Jadi udah tutup guys. Pas banget dia tutup 7 menit lagi. Jadi nggak bisa masuk. Bayar tiketnya tuh sekitar 80.000 dong. Dia buka jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Dan aku masih bisa lihat palace-nya tuh dari sebelah. Tapi dia dibatasin pagar-pagar gini. Jadi kita lihat dari sebelah aja ya. Di Vietnam ini, mau di Hanoi, mau di Da Nang, di Saigon, trotoarnya tuh selalu bersih, selalu gede kayak gini. Aku suka banget jalan kaki di sini. Jadi sedikit cerita, mungkin buat kalian yang belum tahu tentang Vietnam. Jadi Vietnam ini pernah ada sejarah unifikasi antara Vietnam Utara dan Selatan. Dimana setelah Jepang mundur dari Asia Tenggara tahun 1945, nah, daerah utara tuh dikuasai oleh Ho Chi Minh, di mana itu salah satu former pendiri negara. Sedangkan di daerah selatan itu dikuasai oleh Prancis. Makanya mereka tuh sedikit berbeda paham. Nah, proses unifikasi itu terus berlangsung sampai tahun 1960-70-an. Tapi kayak sempat juga nggak dapat jalan keluarnya. Maka dari itu, dari tahun 1955 sampai tahun 75, itu terjadi perang antara utara dan selatan. Di mana selatan itu adalah, di mana perang itu ada campur tangan dari Amerika Serikat yang membantu selatan. Hingga pada tahun 1975, jatuhnya tempat ini, selatan, itu ke tangan Ho Chi Minh. Jadi, mereka mulai unifikasi itu di tahun 1975. Jadi kita semua tahu kalau misalnya paham Amerika adalah paham kebebasan, demokrasi, sedangkan paham dari negara komunis bagian utara Ho Chi Minh itu adalah berbeda lagi. Jadi untuk menyatukan kedua daerah ini, waktu itu sempat diusulkan ada daerah utara dan daerah selatan, tapi akhirnya setelah terjadinya perang dan lain-lain, akhirnya mereka satu unifikasi sebagai negara Vietnam. Di depan aku di sini adalah Independence Palace, atau mereka sebutnya Dinh Doc Lap. Jadi ini tuh kayak landmark bersejarah lah untuk menandai kemenangan perjuangan kemerdekaan dari orang-orang Vietnam. Jadi ini tuh dibangun tahun 1868, jadi sebagai tempat kediaman gubernur
Jenderal Indochina pada waktu itu. Jadi akhir dari tempat ini waktu itu tahun 1975, tempat itu dilakukan pengeboman oleh Ho Chi Minh. Jadi keruntuhan selatan itu dimulai dari 1975 dan mereka mulai unifikasi. Makanya tempat ini bersejarah banget. Dan letaknya tuh di kota banget, jadi kalian jalan kaki di sekitaran sini juga masih deket-deket semuanya. Kayak dari tempat kopi tadi jalan cuma sekitar 10 menit. Kalau nyebrang di Vietnam, kalian harus butuh keberanian ekstra karena kayak gini kan nggak ada rambu-rambu lalu lintas. Jadi yang dibutuhkan adalah keberanianmu. Mari kita coba keberuntungan kita. Oh. Pada nggak mau ngerem. Apalagi di Hanoi, jadi kalau kalian ke Hanoi, kalian harus hati-hati karena jalan itu nggak terlalu gede, tapi motornya itu banyak banget. Tapi aku lebih suka suasana Hanoi karena lebih slow living dan lebih enak aja. Nih kayak gini banyak lapangan terbuka. Aku suka banget sama Vietnam, adem tempatnya. Sama Vietnam ini kan sempat dikolonialisasi sama Perancis. Jadi tadi kita makan banh mi itu kan salah satu bentuk culture makanan dari Perancis. Sama kalau kalian pergi ke Hanoi, itu banyak gedung-gedung yang masih kayak old Perancis gitu. Jadi ukiran-ukirannya tuh kayak di Eropa dikit. Menurutku itu unik banget, kayak heritage terjaga gitu. Nah, nggak jauh dari Independence Palace di sebelah sana, jalan kaki 5 menit, kalian udah ketemu sama satu katedral atau gereja. Ini adalah Notre Dame Cathedral. Jadi, ini tuh masih direnovasi. Yang bikin aku kaget adalah renovasinya lama banget. Soalnya terakhir kali aku kesini tuh 3 tahun lalu, dan mereka masih renovasi juga. Lagi-lagi bahas trotoar ya. Nih, trotoarnya bahkan lebih gede dibandingkan jalannya. Wow. Makanya nggak heran kalau di sini banyak orang jalan kaki karena ya memang nyaman aja. Sama culture orang di sini adalah nongkrong di pinggir-pinggir. Kalau kalian lihat di sebelah kanan kayak anak-anak mudanya kayak nongkrong di angkringan sambil makan, sambil minum kopi. Sama kayak di Indo ya. Sukanya di pinggir-pinggir gelar karpet gitu. Nah, ini adalah taman dari gereja Notre Dame. Memang ini hari Minggu, tapi nggak tahu ada ibadah nggak ya. Ini kalau direnovasi jadinya bagus banget sih. Oh, tetap ada misa guys, Mass Times. Jadi setiap hari Minggu itu ada. Sekarang harusnya lagi ada misa dia. Di sebelah daripada Notre Dame, di sini kalian bisa melihat Bưu Điện atau Saigon Post Office. Jadi dulu aku pernah masuk ke sini, di mana di dalam sini itu kalian bisa beli pernak-pernik atau souvenir khas dari Saigon. Sayangnya udah tutup ya, tapi aku bisa jelasin dikit ke kalian, bisa ngapain aja di sini. Jadi kalau kalian siang pergi, kalian tuh di tengah-tengah sana, kalian bisa ambil kertas atau postcard gitu, nanti kalian tulis, kalian bisa kirim ke Indonesia. Dulu aku pernah kirim suratnya adalah di Indonesia ya, dan nyampe itu dalam kurang lebih 1 bulan. Biayanya kurang lebih 1 postcard dan kalian tulis, terus kalian kirim tuh kayaknya cuma 50.000 maksimal, rupiah ya. Menurutku worth it banget, kayak kirim pacar atau kirim ke siapa gitu, boleh banget kayak tulis, kayak gitu. Ya. Jadi tempat-tempat ini tuh tempat-tempat wajib yang ada di Saigon. Kalau kalian tour punya transit 1 hari atau kalian bingung mau kemana, kalian ikutin aja itinerary ini. Nah, sekarang sampailah kita di kawasan Saigon Opera House. Jadi kalau kalian lihat nih gedungnya, unik banget kan, kayak di Prancis gitu. Bagus banget. Jadi ini kawasan mewahnya. Kalian lihat di sana ada Louis Vuitton atau Louis Vuitton lah ya bacanya ya. Dan di sini dia tuh ada opera house gitu dan masih ada show-show kayak gini nih, kayak Vietnamese bamboo circus kayak gitu. Tapi kan dia ada jadwal-jadwal tertentu buat show-nya dan
kalian perlu reservasi dan beli tiket gitu. Tapi biasanya tempat ini tuh jadi tempat meeting buat kalian ikut open trip dan lain-lain. Dan banyak bus di sini. Bus-bus kayak hop on and hop off. Terus juga bus-bus abis one day trip biasanya ke Mekong Delta atau ke tempat-tempat lain. Indah. Tempatnya bagus. Dan di sini mirip banget sih kayak di Paris ya. Bagus banget. Detail gedungnya keren. Dan di sini tuh kawasan mewahnya. Jadi di tiap-tiap sudut pasti barang-barang branded dan hotel-hotel mewah di daerah sini. Di sini juga banyak street food ya, cuman kayak hati-hati karena ini biasanya pork, sosis pork, dan ini deketan, menarik ya warna-warni ya. Kalau di sini jajanannya kalian harus tanya dulu ya, karena kebanyakan memang dia nggak ada logo gitu, jadi takutnya itu non halal. Kalau saran aku kalian kemana-mana, jalannya tuh mulai dari sore aja. Kebanyakan tempat-tempat ini kalau sore dia lampunya tuh nyala kayak gini dan enak buat jalan karena nggak terlalu panas. Di belakang sana ada gedung, tulisannya itu kayak people committee, mungkin kayak komite, mungkin perwakilan rakyat gitu ya. Dan di sini ada patung Ho Chi Minh, dia merupakan founder dari Vietnam. Tadi aku udah ceritain sedikit, dan dia adalah kayak Soekarno-nya lah di sini. Nih, banyak orang nyantai di sini sambil ngeliatin suasana malam ya. Tuh, keren banget. Hotel aku ada di sini, tuh Hilton. Nanti jalan kaki aja, nggak terlalu jauh. Kalau ditanya tempat paling wajib adalah ini. Ini adalah square di mana di belakang sini adalah cafe apartemen. Mungkin kalian sering dengar cafe apartemen itu apa? Cafe apartemen itu adalah di belakang itu adalah rumah-rumah orang, dan kalau tampak depan itu dijadiin cafe-cafe. Aku pernah masuk ke sini 2 kali, dan ya yang paling ku ingat cuma satu kafenya, yaitu Arabica. Jadi ini hari Minggu malam, rame banget, jalan juga ditutup. Biasanya kalau hari biasa itu dibuka di kiri kanan. Dan inilah cafe apartemen ya. Jadi banyak banget cafe, ini sekitar berapa ya, 10-an lantai. Dan yang paling terkenal itu Arabicanya. Jadi masuknya di salah satu itu ada lorong, kalian masuk nanti ada liftnya di sana. Budgetku setengah harian ini sebenarnya cuma banmi sama kopi doang, karena makan banmi tadi udah kenyang banget. Tapi kalau kalian seharian ya, cobain makanan-makanan lain kayak pho atau comtamnya. Suasana di sini juga hidup banget, aku suka banget. Nah, satu jalanan ini tuh mereka sebutnya Nguyen Hue. Satu jalanan ini. Jadi kalau kalian weekend mampir ke sini, itu bisa ngopi-ngopi sama makan-makan di sini. So, thank you for watching. Sebenarnya kalau bahas budget tergantung lagi dengan kegiatan kalian sehari-hari. Kalian makan banyak atau enggak. Tapi normally kalau misalnya kalian masuk tempat wisata, makan sama ngopi nih. Karena ngopi wajib banget kalau di Saigon. Ya kurang lebih 200-300 ribu tuh udah, sehari itu udah oke banget ya. Dan kalau menurutku, Saigon ini cukup 2 hari aja. Mungkin kalian bisa explore Da Nang atau Hanoi. Gitu. So, kalian bisa contek itinerary aku hari ini. Dan budgetnya aku cuma keluar segini. Ya. Yeah. Thank you for watching. Dan ini adalah series cuma 1 di Vietnam. Kalau kalian pengen nonton series Vietnam lain, ada di video yang lain ya. Kalian bisa nonton di sana, di playlist. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.